Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas hukum arbitrase dan ADR dengan judul pengertian arbitrase online serta kelebihan dan kekurangan adanya arbitrase online. Yang mana materi pertama-tama akan dibacakan oleh Saudara Leo. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Tidak sedikitnya permasalahan dalam menjalani perdagangan secara online. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan apabila terjadi permasalahan sengketa dalam perdagangan, yaitu dengan cara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dalam pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat sementara yang belum mampu menyelesaikan semua kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah yang baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan dapat menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, apabila melalui proses non-litigasi, lebih banyak menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Untuk para pihak, dijamin kerahasiaannya, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar badan pengadilan umumnya dilakukan terbatas pada perkara keperdataan dan dagang saja. Sedangkan untuk perkara lainnya seperti pidana tetap harus diselesaikan melalui badan pengadilan berhubung menyangkut kepentingan umum atau bukan kepentingan privat. Yang selanjutnya, perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hal ini turut berakibat kepada arbitrase yang dapat juga dilaksanakan secara online melalui internet. Hal ini tentu akan sangat membantu para pihak dari segi waktu dan biaya. Antar negara tidak diperlukan paspor atau visa untuk masuk ke negara lain melalui dunia maya yang dibangun melalui internet. Berkat kemudahan teknologi informasi ini, internet tidak hanya digunakan sebagai sarana korespondensi belaka, melainkan juga untuk perdagangan secara elektronik disebut dengan istilah e-commerce. Peraturan arbitrase di Indonesia sebenarnya sudah mengatur tentang arbitrase online. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 3 huruf M, pasal 4 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 19 ayat 1 Peraturan Prosedur Bani. Meskipun peraturan dan acara Bani 3 tidak mengatur tentang arbitrase online dapat dilaksanakan di Bani apabila para pihak sepakat untuk berarbitrase online sesuai dengan pasal 44 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya di pembahasan, saya akan menjelaskan definisi arbitrase online. Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin, yaitu arbiter, yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dikaitannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaannya seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dan menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru, karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Pemberlakuan arbitrase online dalam penyelesaian sengketa di Indonesia masih menimbulkan permasalahan karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum mengatur tentang arbitrase online. Pertama, di Indonesia sebagaimana kebanyakan negara lainnya tidak memiliki peraturan mengenai yurisdiksi yang diberlakukannya khusus untuk internet. Dengan tidak adanya aturan mengenai pilihan hukum pada tataran internasional, kemandirian para pihak harus diperhatikan sebagai dasar pengembangan penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Contohnya, arbitrase online yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memfasilitasi transaksi yang melintasi batas-batas negara. Kedua, keterbatasan dari Convention for the International Sale of Goods atau CSG e-commerce berdampak besar bagi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, yakni dengan adanya kemungkinan menambahkan network baru tanpa memperhatikan batas-batas negara, sehingga terbuka kesempatan yang lebih besar untuk menjual barang-barangnya kepada orang yang tidak dikenal dan tidak berada di lokasi yang menjalankan bisnis secara fisik, sehingga melahirkan pertanyaan hukum di mana yang akan berlaku pada kontrak yang dibuat dalam bentuk online. Konvensi CSG ini berlaku di 60 negara, tetapi Indonesia bukan negara peserta konvensi tersebut. Arbitrase online karena tidak adanya uniform law, dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa belum adanya suatu pengaturan yang seragam mengenai pemanfaatan internet. Peraturan hanya ada satu, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Oke, yang kedua saya akan membahas mengenai kelebihan, kekurangan, dan hambatan arbitrase online.
Kelebihan arbitrase online adalah sebagai berikut. Pertama, dijamin kerahasiaan para pihak dapat terjaga karena tidak dapat dipublikasikan. Kedua, arbitrase bagi dunia usaha dapat menumbuhkan etika bisnis ke dalam perilaku kalangan pengusaha untuk menekan kebiasaan kolusi dan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis sehingga menumbuhkan budaya hukum di kalangan pengusaha. Ketiga, pilihan arbitrase online sebagai forum penyelesaian sengketa akan membawa kepastian hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa. Karena terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan enforcement atau penyelenggaraan di negara lain sehingga akan membawa ketenangan bagi para pihak. Terakhir, cepat karena waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa relatif singkat. Hanya berinteraksi lewat internet, tidak bertatap muka secara langsung, sehingga bagi pebisnis yang sibuk tidak terganggu dan tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Selain memiliki kelebihan, arbitrase online memiliki kekurangan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, sangat bergantung pada akses internet yang secara keamanan mudah dienkripsi. Kedua, belum adanya payung hukum secara jelas dan kuat yang mengatur secara detail prosedur pelaksanaan arbitrase online. Ketiga, kesulitan untuk memverifikasi tanda tangan online sebagai syarat sah perjanjian di arbitrase. Dan terakhir, putusan arbitrase online banyak mengalami kendala, terutama dalam eksekusi di lapangan. Kesimpulan, arbitrase online menjadi suatu pilihan yang menarik dalam penyelesaian sengketa e-commerce. Karakteristik transaksi di internet merupakan transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara konsumen dengan pelaku usaha dari berbagai negara yang dapat melahirkan sengketa, di mana sengketa tersebut nilai nominalnya sebagian sangat kecil tetapi membutuhkan penyelesaian yang cepat dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Bagaimana upaya telah dilakukan di antaranya dengan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa secara online seperti arbitrase online. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.